Ini adalah gambar nyata yang sedang Anda lihat, gambar yang disediakan oleh Angkatan Laut Britania. Inggris telah membuka front tekanan baru terhadap Moskwa. Setelah militer Inggris masuk, menguasai dan mengambil alih kendali kapal tanker Smirtus yang disebut-sebut sebagai bagian dari armada bayangan yang digunakan oleh Rusia untuk menghindari sanksi dan menjaga aliran uang masuk ke kas perang. Operasi ini terjadi di Selat Inggris pada dini hari tanggal 14 Juni 2026 dan sampai pada hari Senin ini 15 Juni 2026 sebagai pesan keras. Minyak yang menghidupi Vladimir Putin kini sudah tidak lagi lewat dengan kebebasan yang sama di depan mata barat. Dengan helikopter, pasukan Komando Royal Marines, agen dari Badan Kejahatan Nasional, kapal perang, dan dukungan udara, Inggris melakukan aksi pertama yang dipimpin oleh London terhadap kapal tanker minyak yang dikenai sanksi seperti ini sejak awal perang di Ukraina. Kapal tersebut membawa lebih dari 100.000 ton minyak mentah Rusia, berlayar di bawah bendera Kamerun dan dinaiki dalam operasi yang berlangsung sekitar 6 jam. Bagi Moskow, ini adalah pukulan finansial. Bagi Kiev, ini adalah kemenangan politik dan ekonomi. Bagi seluruh Eropa, ini adalah peringatan bahwa perang juga terjadi di laut melalui kapal tanker minyak, dokumen palsu, bendera yang diganti, dan rute yang digunakan untuk menyembunyikan uang. Apa yang ada di balik kapal tanker minyak ini? Mengapa London memutuskan untuk bertindak sekarang? Bagaimana penyitaan ini mengubah tekanan terhadap Putin? Saya akan segera memberitahumu semuanya. Jika kamu suka konten yang langsung ke intinya dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Pemerintah Inggris mengkonfirmasi bahwa Smirtus telah didekati oleh pasukan Komando Royal Marines dan agen-agen yang dilatih khusus dari Badan Kejahatan Nasional. Aksi tersebut mendapat dukungan dari helikopter Chinook, Merlin, MQ-4 dan Wildcat, serta pesawat P-8 dari Angkatan Udara Kerajaan dan kapal HMS Sutherland serta HMS Ledbury. Itu bukanlah pemeriksaan rutin biasa. Itu adalah operasi yang direncanakan dengan kekuatan militer, intelijen, dan penerapan sanksi terhadap sebuah struktur yang, menurut London, membantu menopang mesin perang Rusia di Ukraina. Kapal tersebut tetap berada di bawah kendali setelah didekati dan dibawa ke area Labu Jangkar di pantai selatan Inggris, di mana kapal itu mulai dipantau karena risiko lingkungan dan masalah keamanan. Kru kapal yang terdiri dari 25 orang dari berbagai kebangsaan tidak memberikan perlawanan, menurut laporan yang disampaikan oleh media Inggris. Ini juga menunjukkan bahwa operasi dilakukan dengan penguasaan penuh atas situasi. Orang-orang Inggris datang, masuk, mengendalikan kapal, dan membuka jalan untuk penyelidikan muatan, dokumen, rute, serta keterkaitan dengan skema minyak Rusia. Penjelasan utamanya terletak pada uang. Rusia menggunakan apa yang disebut armada bayangan untuk mengangkut minyak meskipun ada sanksi internasional. Jaringan ini mencampurkan kapal-kapal tua, asuransi yang meragukan, bendera kemudahan, perusahaan-perusahaan yang tersebar di berbagai yurisdiksi, dan rute-rute yang dibuat untuk mempersulit pengawasan. Tujuannya sederhana, menjual minyak, menerima uang, dan terus mendanai perang melawan Ukraina. Starmer menyatakan bahwa operasi tersebut merupakan pukulan lain terhadap Rusia dan terhadap mereka yang membantu mendanai perang di Ukraina. London ingin menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengumumkan sanksi di atas kertas, tetapi juga mengerahkan militer untuk menegakkan aturan di laut. Menteri Pertahanan dan Jarvis juga menegaskan bahwa Rusia bergantung pada armada bayangan ini untuk membiayai konflik tersebut. Sambil memuji keterampilan dan keberanian para pihak yang terlibat, Jarvis menyatakan bahwa operasi ini merupakan bagian dari tekanan langsung terhadap kas perang Rusia. Disinilah pengambil alihan kapal tanker minyak menjadi semakin penting. Sasarannya bukan hanya kapal. Sasarannya adalah sistem yang memungkinkan Moskow terus menjual minyak, bahkan setelah beberapa putaran sanksi berturut-turut. Operasi tersebut terjadi di perairan internasional menurut pemerintah Inggris dan disampaikan sebagai tindakan yang sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Detail ini penting karena Moskow sering menyebut inisiatif seperti ini sebagai provokasi.
London berusaha menutup celah ini sejak awal dengan menyatakan bahwa ada dasar hukum untuk tindakan tersebut dan bahwa izin untuk jenis tindakan ini sudah diberikan sejak bulan Maret. Artinya, Inggris telah mempersiapkan diri untuk beralih dari sekadar wacana ke tindakan nyata. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada Inggris atas penahanan kapal tanker tersebut dan meminta agar Eropa melangkah lebih jauh lagi. Bagi Kiev, menahan kapal saja tidak cukup. Ukraina ingin agar muatan-muatan tersebut disita, agar minyak itu tidak lagi menjadi sumber pendapatan bagi Moskow, dan agar jaringan maritim Rusia kehilangan prediktabilitasnya. Zelensky memahami bahwa setiap barel yang tertahan berarti lebih sedikit uang untuk rudal, drone, amunisi, bahan bakar, dan logistik yang digunakan melawan kota-kota Ukraina. Reaksi Rusia muncul dengan nada ancaman. Senator Rusia Dmitry Rogozin menyarankan bahwa kapal tanker Rusia bisa dipasangi jebakan jika diambil alih di masa depan. Pernyataan itu menunjukkan tingkat kekesalan di Moskow. Kalau sudah menyangkut armada bayangan, Kremlin tahu bahwa masalahnya adalah finansial dan strategis. Minyak adalah salah satu dasar yang menopang ketahanan Rusia terhadap sanksi. Jika jalur ini mulai diblokir dengan kekuatan militer, biaya perang akan meningkat. Pers Inggris juga menyoroti bahwa kapal-kapal lain yang terkait dengan armada bayangan mengubah rute setelah operasi di Selat Inggris. Penyitaan kapal Mirtos tidak hanya mempengaruhi kapal yang diperiksa. Hal itu juga mempengaruhi perilaku operator lain yang mulai menghindari area dengan pengawasan lebih ketat. Beginilah cara sebuah operasi berubah menjadi pesan. Satu kapal disita, beberapa kapal mundur, dan Moskow menyadari bahwa laut menjadi kurang aman untuk skema mereka. Kasus ini juga menunjukkan kelemahan strategi Rusia dalam menyembunyikan minyak di balik bendera negara-negara dengan pengawasan lemah. Kapal Mirtos berlayar di bawah bendera Kamerun, tetapi laporan menunjukkan bahwa kapal tersebut telah dikeluarkan dari daftar kapal Kamerun yang membuat kapal itu berada dalam posisi yang lebih rentan. Ini adalah salah satu ciri khas armada bayangan, mengganti bendera, mengubah rute, menggunakan perusahaan yang tidak transparan, dan mencoba membingungkan pihak berwenang. Namun, ketika pengawasan dilakukan secara ketat, kesan legalnya mulai runtuh. Penyitaan kapal tanker itu terjadi pada saat yang sama ketika Ukraina meningkatkan serangan terhadap infrastruktur industri di dalam Rusia. Pada dini hari tanggal 14 Juni, drone-drone Ukraina menyerang fasilitas seperti pabrik kimia Azot di Novomoskovsk, wilayah Tula. Dan juga dilaporkan adanya serangan terhadap gudang dan infrastruktur bahan bakar di wilayah Rusia. Logikanya mirip dengan aksi Inggris di laut. Ketika drone menyerang fasilitas seperti ini, Ukraina berusaha menghancurkan rutinitas industri Rusia dari dalam. Ini bukan sekadar serangan simbolis. Ini adalah upaya untuk memutus pasokan bahan baku, menambah biaya, memperlambat produksi, dan memaksa Moskow mengeluarkan lebih banyak uang untuk melindungi wilayahnya sendiri. Di Rybinsk, wilayah Yaroslavl, juga ada laporan serangan terhadap infrastruktur yang terkait dengan bahan bakar. Kota ini terletak sekitar 700 km dari perbatasan Ukraina yang menunjukkan masalah lain bagi Moskow. Perang sekarang sudah tidak terbatas pada garis depan saja. Ukraina telah menunjukkan kemampuan untuk mencapai fasilitas yang jauh di dalam, terutama yang terkait dengan minyak, rel kereta api, gudang, dan produksi industri. Britania Raya juga menempatkan diri pada posisi memimpin di antara negara-negara Eropa lainnya. Operasi tersebut dilakukan dengan koordinasi bersama Prancis dan memperkuat tren tindakan yang lebih tegas terhadap kapal-kapal yang dicurigai membantu Moskow. Sebelumnya, banyak respons dari negara-negara barat hanya terbatas pada pernyataan, paket sanksi, dan pidato. Sekarang, gambaran pasukan komando yang turun ke kapal tanker Rusia di Selat Inggris menciptakan dampak yang berbeda. Pesan ini bersifat visual dan brutal bagi propaganda Rusia. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.